Saat berkunjung ke Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berdialog dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Edi dan tim relawan pendukungnya menerima masukan dari masyarakat. Edi mengatakan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan diprioritaskan di Labuhan Batu Selatan, yakni infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan perkebunan. Persoalan adalah yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua pendidikan, kesehatan, yang keempat dia tidak menjadikan prioritas pertanian, tetapi dia lebih cenderung kepada perkebunan. Dia relatif posisinya adalah di perkebunan sawit dan rambung. Rambung itu karet. Inilah yang harus kita garap. Relawan Edi, simpatisan dan pendukungnya berharap pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri dapat unggul dan memenangkan Pilgub Sumatera Utara pada 27 November 2024 mendatang. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Penjabat Gubernur Lampung Samsudin memberikan pengarahan kepada para ASN pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang. Hal itu dikatakan Samsudin usai briefing netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada 2024 bersama penjabat Bupati Pringsewu, Forkopimda, KPU, Bawaslu, Kepala Perangkat Daerah, Camat, hingga Lurah dan Kepala Desa. Aparatur sipil negara harus memiliki kode etik dan profesionalisme, diantaranya adalah netralitas di dalam pelaksanaan pilkada. ASN adalah penyelenggara negara yang profesional, sehingga siapapun kepala daerah yang dipilih, ia harus profesional dan loyal terhadap keterpilihan kepala daerah itu secara demokratis. Saya minta juga, saya tegaskan juga, mulai dari ASN, mulai Pak Bupatinya yang ASN, kepala dinasnya, asistennya ASN, camatnya juga ASN, bahkan ke bawah, penyelenggara pemerintahan di bawah yaitu pekon-pekon, saya minta juga netral. RW, RT juga saya minta netral. Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, ada 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang maju di kontestasi politik di tahun 2024. 4 pasangan calon yakni pasangan Fauzi dan Laras Trihandayani dengan nomor urut 1. Kemudian nomor urut 2 pasangan Adi Erlansyah dan Hizbullah Huda, nomor urut 3 pasangan Rianto Pamungkas dan Umi Laila, serta nomor urut 4 pasangan Ririn Kuswantari Wiryawan Sada. Dari Pringsewu Lampung, Pujiansah, Nanang, TV One mengabarkan. Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai anggota Dewan sudah... Calon Bupati Tebo Agus Rubianto mendapat sanksi adat dari Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tebo terkait beredarnya video yang mengandung isu SARA viral di media sosial. Video tersebut beredar setelah calon Bupati Tebo ini menghadiri acara syukuran Siswanto, salah seorang anggota DPRD Tebo di Kecamatan Rimbo Bujang beberapa waktu lalu. Siswanto yang sebelumnya juga mendapat denda adat berupa seekor sapi dan selamak manis dari lembaga adat karena pernyataannya yang menganggap wilayah yang mayoritas dari suku tertentu kurang mendapat perhatian. Dalam video yang beredar, pernyataan Agus dianggap tidak pantas dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dengan beredarnya video tersebut, Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tebo mencoba mengklarifikasi. Namun Agus Rubianto 3 kali mangkir dari panggilan adat. Sehingga setelah bermusyawarah, pihak adat memberi sanksi kepada Agus agar dibuang dari negeri. Kami mengambil sikap bahasa adat, gantung tinggi-tinggi, tanam dalam-dalam, buang jauh-jauh. Ayamlah ke kuau, bekambinglah ke idang, bekerbaulah ke rusuh. Itulah keputusan Lembaga Adat Kabupaten Tebo yang kami sepakati bersama. Terkait sanksi yang diberikan, pihak Lembaga Adat Melayu Tebo akan mengumumkan kepada masyarakat luas. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Kawal Elang Jambi Kabupaten Tebo. Siap kawal Elang Jambi Kabupaten Tebo. Tegakkan hukum adat. Tegakkan hukum adat. Mereka semua pasti.
Warga Pangkal Pinang resmi mendeklarasikan dukungan terhadap kota kosong pada pemilihan wali kota Pangkal Pinang 2024. Deklarasi yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman Tugu Kerito Surong ini dihadiri ratusan relawan dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu mereka juga meresmikan rumah kota kosong untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keegoisan partai politik yang hanya memberikan dukungan ke satu pasangan calon wali kota saja. Gerakan ini juga dilakukan untuk mengajak masyarakat agar tidak golput dengan datang ke TPS lalu mencoblos kolom kosong alias kotak kosong pada surat suara 27 November nanti. Ada sebagian masyarakat di Pangkal Pinang ini yang melihat bahwa demokrasi kita hari ini begitu carut-marutnya, ya kan? Aspirasi masyarakat tidak bisa diserap oleh partai politik, ya kan? Partai politik maunya sendiri, ya kan? Kemudian elit-elit partai, begitu juga pertahanan, begitu angkuhnya, maka ini adalah muncullah keinginan masyarakat untuk mengusung perlawanan masyarakat di Kota Pangkal Pinang lewat gerakan kota kosong ini. Masyarakat berharap Pilkada Pangkal Pinang tahun ini dimenangkan oleh kota kosong, sehingga pada pilkada berikutnya ada banyak calon yang bisa menjadi pilihan rakyat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Kota kosong, Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya,
kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution hadiri kegiatan Maulid Nabi di Jalan Pondok Bambu, Desa Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bobi disambut antusias emak-emak serta masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Usai bergegas dari kota Medan, Bobi menuju kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Dai Milenial Deli Serdang untuk menjadi tamu kehormatan. Selain menyampaikan visi misinya, dalam pidatonya, Bobi juga menyinggung anggaran belanja daerah yang dikelola pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dengan estimasi mencapai 14 triliun rupiah. Namun, pembangunan tidak terlihat signifikan, terkhusus jalan dan juga bangunan-bangunan bertingkat. Tahu Sumatera Utara berapa uangnya satu tahun? Kurang lebih 14 triliun satu tahun. Satu tahun 14 triliun. Ya pertanyaannya uangnya kemana? Masih itu Bu, iya kan? Kalau nggak ada satu batu pun kelihatan dibangun, tak ada satu bangunan pun yang bisa dilihat, tak ada satu tiang jembatan pun bisa lewati. Jadi kemana uang triliunan itu? Ya masih mending lah Bu Medan, kalau katanya ya Medan belum selesai dibangun satu, udah dibangun lagi yang lain. Belum selesai satu, udah dibangun yang lain. Tensi panas antara mantan dua orang yang sempat berkuasa di Sumatera Utara, Bobi, mantan wali kota Medan, dan Edi Rahmayadi selaku mantan gubernur Sumatera Utara terus tersaji dalam kampanye pemilu kada Provinsi Sumatera Utara 2024. Saling sindir program saat menjabat, baik gagal maupun berhasil, menjadi topik utama untuk meraup hati masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Ya silakan Bu. Setelah melakukan sejumlah kegiatan di Kabupaten Padang Lawas, Bobi Nasution menemui pendukungnya untuk melakukan kampanye terbuka di salah satu lokasi didampingi calon Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan. Bobi menemui warga yang ikut meramaikan kampanye terbuka di Kabupaten Padang Lawas. Di depan ribuan warga, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi menyampaikan orasi politiknya. Ia berjanji akan memperhatikan dan akan membangun Kabupaten Padang Lawas bila nantinya ia terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Sebagai putra asli Tabaksel, Bobi merasa terpanggil untuk membangun kampung halamannya. Kalau kita orang Tabaksel yang ingin membangun daerahnya, saya yakin pasti didoakan dan didukung. Saya percaya diri akan didoakan dan akan didukung oleh warga, seluruh keluarga besar yang ada di Tabaksel, termasuk dari Palas dan yang kita kumpul pada siang menjelang sore hari ini. Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten yang bersejarah bagi Bobi dan keluarganya. Selain pernah berdomisili di wilayah ini, orang tuanya pun pernah mengabdi di salah satu BUMN di Kabupaten Padang Lawas. Bobi berharap kepada masyarakat Padang Lawas bisa mendukungnya menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Bobi Afif Nasution menggelar safari politiknya ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, di mana calon gubernur nomor urut 1 ini tampak didampingi sang istri Kahiyang Ayu saat melakukan kampanye politik tersebut. Di hadapan ribuan massa yang berada di Istana Raja Najunggal, Desa Janji Mauli, Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, Bobi Nasution memperkenalkan dirinya merupakan menantu Mulyono. Tidak hanya itu, pasangan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini juga turut memperkenalkan istrinya, Kahiyang Ayu, yang merupakan anak dari Mulyono.
Bobi juga siap memperjuangkan aspirasi masyarakat, mulai dari buruknya infrastruktur jalan di kawasan seputaran Tapanuli bagian selatan yang meliputi Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Kota Padang Sidimpuan. Pasalnya, akibat buruknya infrastruktur jalan tersebut membuat masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani mengalami kesulitan. Anaknya, yang kalau sekarang orang bilangnya, kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, raja-raja kami semua di sini, memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri, karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur dari Nasution. Perkenalkan, saya istri dari calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Muhammad Bobi Afif Nasution. Memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai melakukan safari politik di Kabupaten Tapanuli Selatan, Bobi rencananya akan bertolak ke Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan safari politik di Tapanuli bagian selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan? Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi.
Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu, yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Tiba di pelabuhan, logistik Pilkada Kabupaten Kepulauan Meranti langsung dikawal menuju gudang logistik KPU. Pengawalan VVIP dilakukan untuk memastikan logistik pemilu sampai tanpa hambatan serta tidak ada yang rusak. Secara bertahap, logistik pemilu telah sampai ke gudang logistik KPU, diantaranya tinta, segel, bilik suara dan kotak suara yang nantinya surat suara akan menyusul. Secara bertahap, logistik pemilu sudah sampai di gudang logistik KPU Polres Kepulauan Meranti. Pihak kepolisian dan petugas KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan keamanan pengiriman dan penyimpanan logistik pilkada dari ancaman seperti pencurian, sabotase, hingga pemalsuan yang dapat mengganggu integritas pemilu. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Kunjungan kampanye Septi Heri Agusneni dihadiri ratusan warga terutama kaum ibu. Politisi dari Partai Nasdem dan Gerindra serta tokoh masyarakat setempat pun ikut mengawal kampanye perdana Septi. Sebagai calon bupati perempuan, Septi menegaskan bahwa perempuan juga berhak untuk berpolitik, berkarir dan memimpin. Menurutnya, wanita juga memiliki kredibilitas untuk memegang jabatan penting serta pimpinan daerah. Calon bupati nomor urut 2 ini mengingatkan warga pentingnya menjalankan pilkada damai. Ia menekankan masyarakat agar tidak merundung paslon yang bukan pilihannya, terutama terkait permasalahan suku, ras, dan agama. Septi juga menyoroti pembangunan Waiharu sebagai fokus penting jika mereka terpilih. Ia dan wakilnya Ade Abdul Rahim yang merupakan Wakasekjen Partai Gerindra Pusat mampu memberikan solusi mengenai permasalahan Waiharu. Selain itu, pasangan Septi Ade juga memiliki program membangun fasilitas kesehatan yang memadai dengan membangun rumah sakit dengan akreditasi yang mumpuni bagi warga pesisir barat. Kami sebagai kabupaten yang potensialnya pariwisata ingin mendorong bahwa rumah sakit kami harus berkelas internasional. Dan ini yang menjadi PR dan harapan Pak Ade, ingin membangun rumah sakit yang bertaraf internasional. Sehingga nantinya kita dapat. Pasangan ini berjanji akan memberikan beasiswa pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan mereka memiliki target 1 sarjana 1 kecamatan. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansa, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Anak dua, 4 ya, Bapak tidak Calon Wali Kota Medan, Riko Waas, disambut ribuan masyarakat yang memadati Masjid Al-Istiqomah Belawan, Kota Medan, mulai dari kaum ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda di Belawan, Kota Medan. Masyarakat Belawan berharap Wali Kota Medan terpilih bisa mengatasi keresahan masyarakat Belawan seperti banjir rob dan tawuran antar pemuda.
Calon Wali Kota Medan, Riko Waas, mengatakan untuk mengatasi masalah tawuran pemuda di Kota Belawan akan membuat program khusus mengatasi kenakalan remaja. Juga para pengurus Badan Pengajian Masjid, kita ke depan, insya Allah pendidikan di Belawan ini harus meningkat tajam. Saya diajari tadi sama Pak Dewan juga. Bagaimana nantinya Belawan harus punya pendidikan yang jauh lebih hebat agar mengusir stigma-stigma Belawan bahaya, Belawan tak aman. Ya, ke depan Belawan harus bersinar, Belawan harus berjaya ke depan. Dan tentunya ini dengan kerja-kerja keras. Kita harus tingkatkan SDM, pendidikannya harus tinggi. Tidak ada lagi di Belawan harus ada anak yang putus sekolah. Semuanya harus bisa bersekolah, bahkan bisa bersekolah tinggi di tempat. Ini harapan kami, itulah pendidikan formal harus ada. Pendidikan informal juga penting. Apa itu? Keagamaan. Nah ini penting, di mana kita bisa mendidik anak-anak kita juga nanti depan.